Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi. Cek, 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 cek. Maafkan kalau telat. Halo sobat, selamat datang di RTD Channel. Halo sob, apa kabarnya? Kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi. Saya berdoa buat kita semua serta sobat semua biar makin mudah, makin lama berada pada kesadaran jiwa tenang, sehingga pada kesadaran jiwa tenang kita bisa rasakan damai, bahagia, sejahtera yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng buatan logika semata. Oke sob, kali ini itu random juga, tidak terencanakan, dan kebetulan karena materinya itu materi yang saya temui secara random juga, nggak sengaja ketemu beberapa orang teman, ada ketemu teman-teman baru yang membawa teman-teman yang lain, dan berikutnya saya juga nggak merencanakan ketemu lagi orang-orang baru yang membawa orang-orang baru lainnya, dan semuanya kebanyakan saya ketemu dengan beberapa starseed. Dan mari kita omongin apa itu starseed. Starseed itu banyak orang yang bilang bahwa starseed itu adalah benih bintang yang masuk ke dalam diri manusia. Ini sebetulnya adalah materi yang rencananya saya share itu setelah materi PCT. PCT itu kan setiap Selasa Kamis sharing yang saya rencanakan, nggak random, tapi memang weekly sharing. Jadi setiap minggu itu yang pasti hari Selasa dan Kamis, rencananya begitu. Selasa dan Kamis saya mau sharing, dan setiap hari Selasa dan Kamis itu sharingnya pasti. Tapi kalau selain itu random. Jadi kapan aja bisa saya usahakan latihan untuk live, karena masih belum terbiasa untuk live. Apalagi siang hari ya. Ini baru live ya siang yang kedua, jadi harus benar-benar ngatur bagaimana caranya supaya tenggorokan ini tidak kering. Dan beberapa seminggu yang lalu mungkin bukan hal yang random buat saya, karena saya sedang buat materi mengenai apa yang akan saya share lewat live TikTok ini setelah materi PCT. Kalau materi PCT itu mungkin masih ada kira-kira 2 kali pertemuan lagi, 2 kali live, dan setelah materi PCT saya sedang buat mengenai soul. Soul itu jiwa kita. Terima kasih buat sobat-sobat yang sudah join di live ini. Buat sobat-sobat juga yang saya undang secara khusus karena materinya mungkin berkaitan dengan sobat. Dan materi kali ini bahasannya dan bahasan mengenai starseed ini rasanya menarik, karena sebetulnya itu sudah saya tulis tapi tidak secara detail. Jadi alam semesta memang mengirim kepada diri kita apapun yang kita kirimkan juga ke alam semesta. What you ask is what you get. Jadi apa yang kita doakan maka akan dikirim oleh semesta. Dan kadang-kadang kita nggak sadar bahwa setiap saat kita berdoa mengirimkan informasi, mengirimkan data ke alam semesta. Jadi saya ketemu dengan beberapa orang yang memang harus saya temui tanpa direncanakan. Sepertinya tanpa direncanakan, bahasanya divine alignment atau pengaturan ilahiyah, semesta yang mengatur begitu. Halo Mas Reza, ada Mas Darwin, Mas Eko,
Jadi ketika saya buat materi mengenai jiwa, kalau klasifikasi jiwa itu kan ada 7, lapisan-lapisan jiwa ada 7. Tapi seperti PCT, jiwa itu juga sebetulnya memiliki jenis-jenis. Dan ada jiwa yang memang sudah dari sananya itu turunnya lebih banyak di bumi. Ada jiwa yang turunnya lebih banyak di RT galaksi Bima Sakti. Kemudian ada yang jiwa yang turunnya seringnya itu random juga, sepertinya random turun ke berbagai jenis dunia yang tingkat evolusinya berbeda-beda. Kalau tingkat evolusinya berbeda, tentu saja membuat jiwa ini membawa informasi dari tempat-tempat yang evolusi kesadarannya beda-beda. Jadi kalau sobat pernah dengar teori reinkarnasi, maka teori reinkarnasi ini jiwa yang sedang turun ke bumi menggunakan tubuh fisik seperti kita ini. Tentunya karena setiap jiwa itu penting untuk memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Dan sesuai dengan kategorinya, jiwa ini mendapatkan pengalaman. Ada yang pengalaman kategori A, misalnya pengalamannya itu lahirnya di bumi terus. Kategori B itu di planet lain. Kategori C itu planet yang tingkat evolusinya berbeda. Tingkat D, tingkat evolusinya berbeda lagi. Nah, penting untuk memiliki pengalaman seperti itu. Tapi update terbaru yang dibawa oleh Master Muhammad, seorang Supreme Starseed yang kebetulan turun di bumi. Tidak kebetulan sih, memang sprintnya atau surat perintahnya itu menurunkan beliau di bumi. Itu bilang bahwa kemungkinan kita bisa untuk memutus rantai reinkarnasi. Dan beliau beliau memberikan cara bagaimana supaya jiwa itu bisa stop reinkarnasi, atau paling tidak minimal ketika pun harus reinkarnasi itu tingkat evolusinya meningkat. Dan karena itulah di ajarannya Master Muhammad tidak secara gamblang diceritakan mengenai reinkarnasi. Bagaimana caranya? Ya spiritual awakening. Beliau mengajarkan bahwa awal mula kehidupan itu adalah spiritual awakening, pencerahan spiritual. Kita dimasukkan pada kesadaran spiritual yang ada di dalam diri, dikenalkan kepada PCT yang ada di dalam diri. Buat yang baru bergabung, PCT itu percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Mungkin dalam bahasa lain itu sudah ada bahasannya, ada istilah lain, tapi saya lebih memilih untuk menggunakan bahasa saya sendiri atau istilah saya sendiri. Nah, ketika Master Muhammad bilang itu bukan pepesan kosong, nggak asal begitu saja, karena memang sebetulnya itu sebuah clue yang memang harus diberikan, harus diajarkan untuk membuat keseimbangan terjadi. Jadi di Interstellar Ministry, saya bilang begitu aja, Interstellar Ministry, saya nggak menggunakan bahasa yang lain, ada di Kementerian Semesta ini, ini sudah harus, roda ini harus berputar. Dark worker yang menguasai dunia ini bukan harus dihentikan, tapi putarannya harus dilanjutkan. Karena saking canggihnya dark worker, ini putarannya ini bisa sedikit diperlambat, hampir seperti stop, sehingga dia terlalu lama menguasai peradaban dunia. Bukan hanya di bumi, tapi di seluruh interstellar ini peradaban si dark worker ini menguasai. Dark worker ini misalnya ada yang sering dibilang lawannya terang itu adalah gelap. Dark worker, atau kalau dalam istilahnya film Star Wars itu makanya itu adalah lawannya dari Jedi. Nah,
Starseed ini itu adalah sebuah, bukan hanya baru sekarang turun, tapi udah dulu sekali sering turun juga ke bumi ini. Master Muhammad itu adalah salah satu jenis yang istilahnya highly rank, dari ranking tertingginya Starseed itu yang terakhir kali turun begitu. Yang sebelumnya itu kan ada master yang lain. Nah, ini Master Muhammad ini malah Supreme Grand Master yang turun, atau yang saya bilang tadi Supreme Starseed yang turun dari peradaban-peradaban yang jauh lebih maju ke bumi ini begitu. Dan itu beliau bilang bahwa sekarang ini harus ada sebuah cara sehingga dark worker ini mulai menghilangkan cengkramannya, berusaha untuk begitu. Sehingga harus ada sebuah cara untuk bisa membuat dark worker ini mengikuti putaran kehidupan yang harusnya seperti roda begitu, dan dia harusnya nggak ada di atas terus, tapi juga ke bawah gitu. Dan dikasih tahulah bahwa salah satu caranya itu adalah memutus mata rantai reinkarnasi. Sebetulnya reinkarnasi itu dari dulu itu berjalan, tapi entah bagaimana dari kacamata logika ini memahami itu agak dihentikan perputarannya oleh dark worker, sehingga yang turun ini adalah jiwa-jiwa yang yang bisa dikuasai oleh dia, karena dia insert sebuah backdoor atau kecerdasan buatan yang tidak alami, sehingga yang turun ini di banyak planet itu adalah jiwa yang memiliki kesadaran lebih rendah, yang kemungkinan besar dari awal itu sudah dikuasai oleh para dark worker. Nah, Master Muhammad itu bukan tidak ingin, tapi salah satu tugasnya itu adalah membuat banyak starseed itu yang turun di bumi, atau banyak jiwa yang memiliki kesadaran lebih tinggi hadir di bumi. Dan caranya itu adalah memberikan pencerahan bukan di akhir tapi di awal kehidupan. Sehingga ajarannya adalah pertama kali kalau dari bahasa agama itu adalah awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal dari kehidupan, bukan awal dari beragama, awal dari kehidupan itu adalah mengenal Tuhan. Dan untuk bisa mengenal Tuhan, jalan terdekatnya itu adalah terhubung dengan percikan cahaya Tuhan atau bagian atau wakil Tuhan yang ada di dalam diri. Bukan seperti katanya para dark worker, kita diarahkan untuk menjauhkan diri kita ini dari Tuhan. Dengan cara bilang Tuhan di luar sana, Tuhan jauh sekali. Ya memang betul. Tapi ada satu cara untuk bisa terhubung dengan Tuhan itu sendiri, yaitu terhubung dengan PCT yang ada di dalam diri. Kalau kesadaran jiwanya rendah, maka akan makin mudah dikuasai oleh dark worker, makin mudah dijauhkan dari Tuhan. Dan Master Muhammad mempunyai sebuah misi, yaitu membuat kesadaran kolektif penduduk di bumi ini nantinya itu meningkat. Nantinya. Karena dia tahu ke depannya ini itu akan makin menurun yang masuk ke bumi ini, supaya penurunannya ini bisa sedikit dihentikan untuk membuat titik keseimbangan itu terjadi, maka itu harus diseimbangkan. Jadi yang turun ke bumi itu harus paling tidak mengundang benih-benih bintang atau starseed untuk turun ke bumi. Mungkin bisa saja di generasi pertama tidak turun starseed. Di generasi pertama ini adalah orang-orang yang mengalami pencerahan. Orang-orang yang ketika awal mula kehidupan dikenalkan dengan percikan cahaya Tuhan, mengalami pencerahan spiritual, mengalami syahadat yang sejati, mengalami persaksian. Itu biasanya kalau ketemu dengan jiwa lain melakukan pernikahan, maka jiwa yang datang sesudahnya, anaknya, kesadarannya meningkat. Dan kalau ini terjadi terus, maka kesadaran yang datang ke bumi, jiwa yang datang ke bumi itu akan makin meningkat. Dari yang biasa saja itu makin meningkat terus level kesadarannya. AC-nya sudah 16 tapi kok masih panas ya. Oke. Wait.
Buat sobat sekalian yang kemarin pakai salah satu jenis handphone ketika live, saya mohon maaf sekali kalau terkena serangan EMP, electromagnetic pulse, dari beberapa orang yang iseng-iseng memberikan masukan dalam bentuk EMP. Saya sarankan buat sobat yang nonton live ini, please jangan pakai iPhone dulu, karena iPhone agak sensitif dengan EMP dan sensitif juga biayanya untuk perbaikan iPhone-nya. Saya yang pertama kemarin, yang kedua itu pakai iPhone, dan sekarang ya begitulah, agak sedikit bermasalah, mungkin hampir dibilang mati gitu, nggak bisa restart, dan kalau dicek nggak bisa energi mengalir ke situ, IC powernya itu agak rusak. Jadi saran saya pakai Android saja supaya mudah dibetulkan kembali. Tapi mohon maaf juga karena energi sistemnya juga agak-agak aneh, saya baru belajar, sekarang juga lebih terkondisi, lebih kondisif energinya. Jadi buat teman-teman yang agan-agan, yang teman-teman sobat-sobat yang berasal dari dimensi sebelah, mohon maaf kalau datang tidak iseng. Kalau iseng itu boleh saja, tapi iseng mengirimkan doalah buat kita supaya sama-sama baik. Karena di sini buat beberapa yang bisa melihat, juga bisa melihat beberapa sobat yang datang dari dimensi lain. Kebetulan saya punya beberapa teman yang ingin juga join gitu. Maafkan ya kalau ininya berubah, handphonenya agak sedikit bermasalah. Saya mohon maaf sekali. Oke, lanjut lagi. Kalau lebih banyak jiwa dengan kesadaran tinggi masuk datang ke bumi saat ini, maka ini akan membuat rencana dark worker ini tidak berjalan semestinya. Kalau dark worker itu senang sekali jiwa yang memiliki kesadaran lebih rendah untuk datang ke bumi, karena mereka mudah kuasai itu. Dan salah satu caranya adalah membuat jiwa yang datang ke bumi ini, yang ada di kehidupan saat ini, selalu rendah levelnya. Jadi dia mengurangi terus atau menjaga level tidak naik-naik, makin rendah. Tapi tentu saja itu rencana dark worker. Bisa saja itu tidak sesuai dengan sunatullah atau rencana semesta. Kementerian yang ada di semesta ini juga sudah mengatur semuanya dengan mengirimkan counternya. Counternya ada orang-orang seperti Master Muhammad itu yang diturunkan memang dalam kategori level bencana yang tinggi begitu ya, nggak kayak kita aja yang diturunkan di tempat biasa. Tentunya jiwa sekualitas Master Muhammad ini itu jiwa yang luar biasa, pasti turunnya juga di tempat yang luar biasa. Jadi itu adalah salah satu supreme customized starship yang turun ke bumi, yang dilahirkan dari ya tahu sendirilah ya, asal muasal Master Muhammad ini kalau diceritakan dari bahasa agama, maka itu kualitas PCT-nya kualitas PCT yang customized, yang personalized, customized, supreme, dan tidak diberikan batasan khusus kalau membahas PCT-nya. Tapi kalau membahas dari jiwanya juga dari kualitas yang seperti itu tadi. Jiwanya dari kualitas yang sangat luar biasa, itu hidup hampir yang mengendalikan tenaga yang ada di PCT-nya. Ini kalau kita mungkin cuma 1-2% membawa energi dari penciptaan yang pertama. Tapi kalau di PCT-nya Master Muhammad itu hampir 60-70% itu dari energi penciptaan yang dari awal mula peradaban. Begitu juga dengan jiwanya. Jiwanya itu dari awal mula peradaban dia berasal. Beda dengan kita yang second born atau diciptakan setelah itu gitu. Dan kalau yang pertama itu yang menciptakan adalah high rank archangel yang memang pertama kalinya itu dapat perintah untuk menciptakan, dan dia adalah soul yang diciptakan pertama kali, yang hampir pertama kali diciptakan. Kalau yang pertama kali itu pasti archangel, terus yang kedua baru
kategori di bawahnya. Nama Master Muhammad ini kategori yang setelah Archangel gitu. Kalau Archangel ini malah kalau dari kacamata kita ini tidak sekeren soul kita gitu, karena dia nggak punya hampir semua Archangel ini nggak punya diri palsu. Yang punya diri palsu malah hampir sama sekali tidak aktif, itu seperti Metatron yang dulunya awalnya kalau dibilang manusia lah gitu ya, manusia yang punya spiritual karir yang luar biasa sehingga bisa jadi Archangel. Nah, kalau Archangel umumnya ini tidak mempunyai diri palsu. Jadi hanya diri sejati kemudian PCT gitu ya. Nah, kalau Master Muhammad ini dia komplit sama seperti kita, punya diri palsu juga. Nah, kalau kita pengen tahu cerita komplitnya, maaf, ini sulit sekali sekarang didapatkan karena para dark worker ini menghilangkan cerita manusianya, cerita dari sisi manusianya, supaya menjauhkan kita dari Master Muhammad. Jadi seolah-olah kalau kita lihat ceritanya sekarang, Master Muhammad ini terlalu jauh dari kita. Enggak mungkin sulit untuk mencapai kualitas seperti beliau karena dihilangkan manusiawinya. Bahkan bukan manusia setengah dewa, itu dewa yang menyamar jadi manusia. Karena dihilangkan manusiawinya. Padahal enggak. Master Muhammad ini sangat manusiawi. Bahkan banyak cerita yang terpaksa tidak saya ceritakan saat ini ketika live. Ini Master Muhammad manusiawi sekali. Saking manusiawinya, maka saya bilang dia sangat sempurna. Karena punya bagian manusia yang luar biasa juga. Dan dia juga punya, bukan masalah, punya waktu yang betul-betul banyak yang digunakan untuk membuat bagian manusianya ini jadi bisa dilampaui tapi tidak hilang. Dan perjuangannya dalam melatih diri ini luar biasa sekali. Latihan-latihan yang dilakukan ini juga bukan latihan-latihan yang sembarangan. Luar biasa sekali. Jadi cerita saya kali ini adalah mengenai Starseed. Starseed ini adalah benih bintang jiwa yang turun ke bumi saat ini. Tapi sebelumnya atau beberapa kali sebelumnya itu berasal dari sebuah tempat, sebuah peradaban yang evolusi kesadarannya jauh lebih tinggi. Saya beberapa minggu kemarin itu beberapa kali ketemu Starseed, hampir 2-3 kali ya. Sebagai orang biasa saja, saya juga sangat mengagumi bagaimana sistem Starseed itu yang embedded atau menempel di tubuh fisik ini. Dan karena tubuh fisik ini tidak dibuat untuk Starseed, maka dia tidak kompatibel. Perlu sebuah tune up lagi untuk membuat tubuh fisik ini kompatibel dengan Starseed, dengan soul yang masuk gitu. Dan itu sebetulnya sudah dikasih tahu sama Master Muhammad bagaimana caranya. Sebetulnya yang dilakukan oleh beliau adalah mengundang Starseed untuk datang ke sini, untuk datang ke bumi ini dengan cara itu tadi, dengan cara yang paling alamiah. Karena jiwa turun ke sebuah tempat, ke sebuah wadah itu berdasarkan kualitas si jiwa sendiri. Kualitas si jiwa itu berdasarkan dari kualitas orang tuanya. Kualitas orang tuanya itu berdasarkan juga kualitas dari leluhurnya juga. Begitu seterusnya. Itu teorinya begitu. Secara kesehatan kan juga begitu. DNA kita itu pasti sesuai dengan DNA kedua orang tua kita. Begitu juga dengan begitu juga dengan fisik kita dan jiwa kita. Jadi bayangin aja kalau misalnya kedua orang tuanya sudah awake, sudah masuk kepada percikan cahaya Tuhan, maka jiwa yang turun ini juga sesuai dengan memiliki kualitas yang minimal sama dengan kedua orang tuanya, minimal. Kalau yang tanya tadi mengenai apa, ini mengenai Starseed atau jiwa bintang atau benih bintang jiwa yang memiliki kualitas yang lebih dibandingkan kualitas yang ada di bumi, atau jiwa yang sudah pernah turun di planet
peradaban yang memiliki evolusi kesadaran lebih tinggi. Nah, ketika orang tuanya sudah awake, sudah the parent is awakened, atau orang tuanya ini sudah dicerahkan secara spiritual, kenal dengan percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri, tahu siapa dirinya, bisa mengamati jiwanya sendiri, pikirannya, selaras begitu dengan pikirannya, maka anaknya ini paling tidak minimal kualitasnya sama, minimal. Tapi ternyata bisa lebih tinggi kalau mengalami evolusi terus. Nah, pengennya Master Muhammad itu begitu. Tapi ajarannya Master Muhammad yang awal mula kehidupan itu dengan mengenal PCT-nya atau mengalami pencerahan spiritual, ini juga dibelokkan, berusaha dibelokkan oleh para archangel begitu. Dan beberapa dark worker masuk ke room ini. Selamat bergabung. Jadi ini teori yang kalian dapatkan juga di kelas kalian. Saya beberapa kali ngajar di kelas kalian. Mungkin kalian mengalami pernah mentornya saya. Ini pengetahuan yang universal sekali. Jadi buat sobat yang light worker, salah satu saran saya adalah ketika sobat bilang declare bahwa diri sobat light worker, maka tentu saja ada dark worker lainnya yang akan mengelilingi sobat dan memberikan sedikit perkenalan. Kalau dibilang pertempuran itu terjadi di situ. Tapi maaf, karena saya bukan light worker ataupun dark worker, maka tugas saya hanya menyampaikan informasi-informasi. Jadi kedua sisi saya saya greet, saya welcome, selamat datang di live ini. Dan sobat, kalau misalnya ingin mengundang untuk Starseed itu datang, ya sobat harus tercerahkan. Kalau sobat orang Starseed, coba sobat lihat lagi, orang tuanya awaken apa enggak? Atau kakek neneknya dulu awaken apa enggak? Kalau ada yang tanya bagaimana ciri seorang Starseed, cirinya nanti dulu, tahu dulu Starseed-nya apa. Jadi simak dulu penjelasan dari saya tampung pertanyaannya, nanti akan masuk ke bagian ciri-cirinya Starseed itu seperti apa. Tapi yang saya ungkapkan di sini ini lebih banyak, jangan dipercaya, ini hanya cerita fiksi saja. Kalau cerita yang benar, coba lihatlah kiri kanan kalian. Diri kalian sendiri itu adalah cerita kehidupan paling benar. Tapi kalau yang saya ungkapkan di sini, ini hanya spiritual science fiction only. Hanya begitu saja. Oke sob. Kalau sobat ada pertanyaan, ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau berjodoh pasti saya akan bahas. Kalau ada yang tanya kelas di mana bisa dihubungi, coba lihat link di bio saya, nanti ada ada link ke WhatsApp saya, silahkan saya di WhatsApp. Jadi kelas saya dari dulu sampai sekarang nggak pernah saya blow up di media terlalu banyak. Ini hanya buat orang-orang yang berjodoh saja. Saya lanjutkan lagi, ketika saya ketemu dengan Starseed, yang pertama saya lihat ya, atau yang pertama kali saya dapatkan, ketika itu ditanyakan juga oleh salah seorang teman, ada Mas Reza ketika itu, atau bagaimana sih impresi pertama kali ketika ketemu dengan seorang Starseed. Dan kembali lagi, karena saya berusaha untuk meminimalkan ketidakkompatibelan tubuh fisik saya ini, maka saya mengurangi untuk terjadinya sensasi-sensasi yang muncul akibat dari pulse reading atau energi reading dari orang lain ke saya, atau saya ke orang lain. Akhirnya saya tidak menganalisa, less analyzation. Kalau biasanya yang terjadi adalah, kalau sobat tahu, kalau kita menganalisa, kalau sobat seorang indigo atau seorang Starseed, ini pasti tanpa sadar mengirimkan energi ke orang tersebut, dan ada energi feedbacknya ke diri kita sendiri, dan energi feedback itu masuk melalui reseptor yang ada di dalam diri. Dan yang paling mudah, maafkan, lagi lag.
memang ininya dinaikkan ya, frekuensinya dinaikkan. Mudah-mudahan buat sobat yang ingin selaras, sejajar, selaras dan harmonis, live kali ini saya kasih energi yang tepat untuk membangkitkan kesadaran, minimal bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, sehingga sobat kalau menyelaraskan diri dengan energi saya, maka secara tidak sadar akan saya bantu untuk menaikkan kesadarannya sehingga bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, nafsu mutmainah, sehingga bisa mengamati pikiran serta perasaannya sendiri. Oke sob, silahkan selaras dan harmonis dengan energi saya. Pinnya adalah relax, tenang, damai. Bisa disebutkan pinnya di dalam hati 3 kali. Berkali-kali boleh juga untuk selaras. Menyelaraskan diri dengan energi saya yang saya berikan, energi yang frekuensinya sama buat menaikkan tingkat kesadaran. Saya lanjutkan mengenai Starseed tadi. Dan Starseed ini ketika saya harus membaca mereka, yang saya lakukan tidak membaca, tapi saya bertanya. Jadi yang pertama, yang biasanya atau dulu saya lakukan adalah energi saya kirimkan tanpa sadarin ya. Energi saya terkirim kepada seorang tersebut, kemudian dari orang tersebut pasti ada feedbacknya. Feedbacknya diterima oleh reseptor-reseptor yang ada di dalam diri kita. Ada bulu-bulu halus di pori-pori, di ujung-ujung jari. Kemudian ketika goosebump atau merinding, itu sebetulnya ada diri kita ini berinteraksi dengan energi. Nah, energi yang masuk dalam diri kita ini kemudian diterima oleh logika dan dianalisa. Analisanya kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan dan kita membaca kesimpulan tersebut. Kalau itu kita lakukan terus-menerus, kalau cara itu kita lakukan terus-menerus, menggunakan otak tadi untuk menganalisa, membaca, memahami sesuai dengan yang diajarkan oleh beberapa orang, membaca orang lain begitu, maka ini sama saja kita menerima energi mereka apa adanya dengan baik. Alhamdulillah. Apakah alhamdulillah? Ya alhamdulillah juga ya, kalau itu baik dari mereka, tapi lebih banyak ya begitulah. Kalau sistem energi dalam tubuh kita ini tidak kuat, maka kita akan menyimpan energi mereka tanpa kita tahu kapan harus menggroundingnya. Repot kalau nggak di-grounding. Padahal salah satu grounding di umat beragama ini dengan minta ampun kepada Tuhan. Kalau yang muslim seperti saya, Master Muhammad buat pin energinya astagfirullahaladzim, ini sebetulnya sebuah cara untuk mengakses energi lapisan alam atau rob kalau bisa, itu untuk masuk dalam diri dan kemudian di grounding total ke bumi. Iya kalau bisa, kalau enggak, karena nggak diajarin caranya juga nggak tahu. Hanya ngomong sebanyak mungkin, hanya melakukan zikir sebanyak mungkin. Tidak diperlengkapi dengan rasa, tidak diperlengkapi dengan frekuensi, tidak dialami dengan penyaksian atau kebangkitan spiritual. Jadi yang ngacak, random. Akhirnya kalau kita banyak menyimpan energi orang, lama-kelamaan tubuh fisik ini nggak kuat. Akan mengalami banyak gangguan di dalam diri kita sendiri. Apalagi buat Starseed, ini banyak yang mengalami gangguan di tubuh fisiknya karena tubuh fisiknya ini tidak kompatibel. Jadi dan PCT-nya juga kadang-kadang ada yang nggak nyambung gitu loh. PCT-nya nggak nyambung dengan kualitas jiwa yang masuk. Jadi energinya ini kurang sekali. Banyak para Starseed ini yang umurnya pendek sekali karena PCT-nya ini nggak kuat. PCT-nya ini kehabisan energi. Kalau di dalam bahasa agama yang sering sobat dengar, saya terpaksa bilang dalam tanda kutip ini dibilang ada kekasih Tuhan waliullah yang umurnya rata-rata pendek karena PCT-nya ini kehabisan energi, jadi umurnya pendek. Tapi ya memang itu ya, memang itu pengaturan semesta, ya wis lah kita ikuti aja. Nah, saya tidak mengalami membaca itu jadi awalnya terasa menyenangkan, tapi lama-lama tidak menyenangkan karena tubuh fisik saya nggak kuat. Tapi alhamdulillah kemudian saya mengalami kebangkitan spiritual yang yang tepat sehingga bisa dibimbing oleh navigator yang ada dalam diri saya, sehingga saya sekarang yang saya lakukan adalah bertanya dengan navigator.
navigator saya mau ketemu orang yang namanya ini nih gitu. Oke, dia dampingin saya terus. Ketika saya ketemu dengan starseed tersebut, kemudian saya tanya sama dia, ini rasanya saya kenal dengan energinya begitu atau auranya. Kira-kira siapa ya gitu. Kalau saya dianggap mampu untuk diterangkan, maka diterangkanlah oleh navigator. Tapi kalau tidak dianggap mampu, ya hanya ngikut saja, disuruh apa, disuruh ini, disuruh itu. Jumat malam itu ketemu dengan salah seorang starseed itu, saya ya hanya bertanya kepada navigator apa yang harus saya lakukan. Akhirnya nggak bisa. Akhirnya nggak bisa, harus apa ini? Harus apa yang saya lakukan? Harus apa yang saya lakukan nih? Ketika bertemu dengan salah seorang starseed itu. Kadang-kadang blank juga. Apa yang harus saya lakukan ya? Oke lah. Nah sekarang karena saya bertanya kepada navigator, ini jadi jauh lebih mudah. Saya tidak harus menganalisa sendiri. Karena ini memberatkan sistem saya. Saya tanya kepada navigator, kemudian dijelaskan saya harus lakukan ini. Nah, itu membuat sistem tubuh saya jadi jauh lebih mudah untuk bisa menerima dan jauh lebih sehat juga. Dan sekarang akhirnya lebih sehat lah dan saya menjalani keseharian. Nah, ketika ketemu dengan starseed ini banyak yang saya lihat dan itu akan saya ceritakan. Starseed ini sebuah jiwa atau ibaratnya MMC yang turun. Katakanlah MMC ini dari sistem Android yang terbaru, kemudian sepertinya dia ditancapkan, dimasukkan kepada sebuah gadget yang masih BlackBerry gitu. Jadi BlackBerry-nya nih nggak bisa baca. Atau di sistem yang lebih lama lagi, handphone jadul begitu, yang dulu ada MMC-nya juga untuk bisa membaca MP3 begitu. Tapi ini dari sistem yang jauh lebih canggih dari Android sekarang ini dimasukkan ke situ. Nah ini kadang-kadang nggak kompatibel. Karena dia nggak kompatibel, dia berusaha keras defaultnya di tubuh kita ini untuk bisa menerima si MMC ini untuk bisa membaca, dan itu berlangsung terus-menerus. Itu looping terus loh. Jadi ada salah satu sobat yang barusan saja saya ini, halo Gan Armada. Ini sistemnya looping terus. Dia reading terus tanpa data itu bisa terbaca. Ini menghabiskan energi yang besar sekali dan itu energi kehidupan. Seringkali karena energinya ini fokus untuk reading, untuk membaca data dari format yang lebih tinggi sistemnya ini energinya fokus ke situ terus, akhirnya sistem tubuhnya jadi tidak terkondisi, kekurangan energi. Ibaratnya cakranya ini tidak kebagian energi yang tepat, jadi dia tidak tertrigger untuk bisa bekerja dengan maksimal. Akhirnya dihentikan. Ada sedikit di tune up di bagian tertentu yang ada di dalam tubuh. Kemarin saya pegang bagian tubuh tertentu dari si starseed ini, di tune up sedikit dengan energi begitu. Akhirnya loopingnya ini berkurang. Jadi dia nggak selalu berusaha membaca terus. Sekali aja udah cukup, nggak bisa membaca ya sudah. Data yang terbaca aja yang dipakai begitu. Nggak harus looping terus begini terus. Berusaha terus dia membaca data yang sudah ada begitu. Nah, itu sistem tubuhnya starseed. Rata-rata starseed ini kalau datang ke bumi, masuk ke tubuh yang tidak kompatibel karena mengalami masalah yang tadi saya ceritakan, akhirnya penyakit ini banyak, macam-macam. Tubuh fisiknya ini seperti nggak kuat gitu loh. Ringkih sekali. Bahkan mengalami penyakit-penyakit yang luar biasa sekali. Namanya itu sudah susah disebut gitu loh. Dan membutuhkan bukan hanya biaya yang besar untuk jangankan menyembuhkan, untuk mengurus. Bukan hanya biaya yang besar, waktu yang panjang sekali buat orang tuanya taking care si anak sehingga ketemu solusinya gitu. Ini akibat yang tadi saya ceritakan gitu. Dan yang jadi judulnya live sharing saya kali ini, apakah itu tidak sengaja? Apakah itu hanya random di pengaturannya departemen
populasi alam semesta ini, Ministry of Population, Interstellar Ministry of Population, apakah ini hanya random atau nggak sengaja? Cobalah kita bertafakur, berinteraksi dengan PCT yang ada dalam diri kita. Akhirnya kita tahu, dari semua referensi yang ada, alam semesta ini tidak pernah random. Alam semesta ini tidak pernah salah. Karena dia membawa, alam semesta ini adalah makhluk yang kedua diciptakan. Yang pertama itu adalah yang diciptakan, bukan makhluk. Yang diciptakan yang pertama itu adalah tempat untuk menampung segala rencana dari Sang Pencipta. Terus yang kedua adalah sistem yang untuk handling apa rencana itu. Dan sistem yang kedua ini adalah alam semesta. Yang pertama ini adalah akasa, yang kedua itu adalah alam semesta. Ini dikenal sebagai known as Lauhul Mahfuz, atau dalam bahasa lain yang lebih ribet itu Divinington. Terus yang kedua ini adalah universe sistemnya. Karena dia membawahi banyak sekali sistem bintang begitu ya. Nah, ini yang kedua. Pernahkah ini keduanya salah? Nggak pernah. Bahkan Tuhan itu sudah nggak perlu lagi ngatur alam semesta. Pencipta ini udah nggak perlu lagi mengatur alam semesta ini. Hanya dilihat-lihat aja. Kenapa begitu? Karena diciptakan sangat canggih. Dia bisa mengatur dirinya sendiri. Diperlengkapi dengan banyak administrator seperti Archangel untuk bisa mengatur sistem ini. Jadi Tuhan itu sudah nggak ngatur alam semesta. Buat apa? Sudah sangat canggih buatan dia ini. Itu juga menunjukkan seberapa hebatnya beliau. Jadi kalau saya mengajak sharing soal ini, saya bercerita soal ini, maka sebetulnya saya mengajak untuk bisa menambah keimanan kita kepada Tuhan itu sendiri. Yang entah sahabat itu mau bilang sebagai apa namanya dia. Mau yang mana namanya dia. Tapi yang jelas ini semua menambah kekaguman, ketakjuban kita kepada ciptaan pencipta ini yang begitu luar biasa. Yang salah satunya sedang saya share yaitu Starship, dan yang tadi adalah Ministry of Population, Ministry of Interstellar Population, atau Departemen Populasi. Departemen apa ya kalau sekarang? Kalau di Indonesia namanya Departemen KB, bukan apa ya? Ya itulah ya. Itu yang mengatur Atma Namaste Mbak Ruth. Jadi Departemen Populasi Alam Semesta ini tentu saja sudah men-setting turunnya Starship di sini. Dan turunnya itu ke PCT yang kira-kiranya kalau menurut kita itu random. Turun ke bumi PCT-nya. Tapi sebetulnya enggak, itu sudah disetting sama alam semesta. Jadi biar si PCT ini mendapatkan sebuah pengalaman yang beragam juga. Dan sebetulnya ini sudah dikasih tahu oleh Supreme Commander yang terakhir turun di bumi, yaitu Master Muhammad. Udah dikasih tahu caranya, yaitu mengalami pencerahan spiritual. Kalau tidak mengalami pencerahan spiritual dengan benar, maka jadi nggak kompatibel. Kalau mau kompatibel, ya harus benar dulu caranya. Maka jiwa yang turun, Starship yang turun ke dalam ke bumi ini, atau jiwa yang turun ke tubuh ini, itu jadi kompatibel dengan tubuhnya. Usahanya begitu gitu. Nah, akibat tidak kompatibel fisiknya inilah maka akan mengalami banyak masalah. Ada banyak takson sama yang ada di otak itu jadi nyambungnya nggak sempurna. Kemudian tulang-tulang belakangnya, tempat di mana sistem saraf yang berhubungan langsung dengan PCB yang sering disebut sebagai hati, yang memuat di situ banyak sekali sistem, kemudian banyak sekali bagian elektronik gitu ya, seperti ada jiwa itu MMC atau jiwa itu juga terinsert di PCB yang namanya hati itu. Kemudian ada di paling belakangnya itu ada
IC power yang berhubungan dengan PCT, kemudian di bagian atasnya itu ada kabel-kabel yang berhubungan dengan otak, yang berhubungan dengan neurokortek, ada yang bagian-bagian lain. Ini ada suka nggak pas gitu lah. Jadi beberapa kali tugas saya ini seperti tukang kabel. Jadi kayak tukang benerin gitu. Saya juga nggak tahu, tanya aja sama Tuhan kenapa tugas saya begitu. Ya oke, akhirnya saya berhenti bertanya dan jalankan. Lakukan aja apa yang harus dilakukan. Dan Tuhan ini, Tuhan yang ada dalam diri saya ini diwakili oleh PCT atau navigator. Navigator ini ngasih tahu, itu suruh datang sini anaknya, supaya mudah taruh di sebelahmu, supaya energinya lebih mudah blending. Ketika sudah ada di sebelahmu, tanganmu taruh di sana gitu. Terus kemudian alirkan energi ini jenisnya ini ke orang tersebut. Oke, masih bisa saya lakukan. Terus lakukan ini. Aduh, kok ribet banget ya. Aku nggak ngerti tadi caranya. Gimana nih? Ini lagi ngobrol nih sama teman-teman gini. Ya sudah, harus gimana saya gitu. Akhirnya saya nyerah kalah lah. Saya nggak ngerti nih caranya gitu. Ya udah, saya lepaskan semua, saya pasrahkan kepada navigator, saya ngelihat aja ternyata dia melakukan ini begitu. Dan itu membuat membuat energi berjalan dengan apa adanya. Saya hanya menonton apa yang dikerjakan oleh si navigator itu tadi gitu. Dan ini membuat sistem tubuh di si Starseed ini mestinya nantinya jauh lebih baik. Tapi kita lihat aja lah, kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu seberapa besar impact-nya, saya kembalikan aja. Pokoknya saya hanya melakukan, saya persembahkan ini tubuh saya, silahkan aja kalau mau dipakai sama si navigator gitu. Yang jelas, alhamdulillah kalau saya diberikan kesempatan untuk bisa melihat juga pelajaran apa yang bisa saya ambil dari proses itu tadi. AC-nya kok semakin dingin ya, tapi jadi alam semesta itu nggak pernah salah dalam men-setting ini semua. Relax, tenang, damai, sadar, tenang, hadir, sekarang. Jadi pasti ada user guide-nya yang mungkin tidak diberitahukan kepada kita secara jelas, secara detail, karena memang kita tidak harus melihatnya. Jadi karena kita tidak melihatnya, akhirnya kita bilang, oh ini hanya random nih, alam semesta salah nurunkan aku di sini gitu. Yang sebelumnya tidak seperti ini tempatku hidup gitu. Tapi kok sekarang aku ada di sini ya? Akhirnya pertanyaan ini lama kelamaan ditanyakan sehingga membuat jadi si Starseed ini jadi berusaha menjawab pertanyaan dan kekagetannya, jet lag-nya, kenapa ternyata turun di bumi yang peradaban atau evolusi kesadarannya sangat rendah ini dibandingkan tempat dia tadi. Tempat Starseed ini kebanyakan ya, tidak bisa dibilang semuanya. Ada Starseed yang mengalami datang dari peradaban yang sangat evolusi kesadarannya sangat tinggi, sehingga di sana less physically. Jadi hubungan sesama soul sama orang ini tidak menggunakan tubuh fisik, tapi lebih kepada eterik. Lebih maju lagi, tubuh fisik udah jauh nggak dipakai. Buat kacamata logika itu sangat-sangat tidak seru. Karena boleh tahu aja, perkembangbiakan di sana sudah di level, kalau yang kita tahu, kalau sekarang kita kalau ingin berkembang biak itu harus melakukan hubungan seks. Maka itu diawali dengan adabnya, peraturannya begini gitu. Oke. Banyak fisik yang dipakai dan itu seru sekali sebetulnya kan. Ya seru lah ya. Tapi kalau kita pakai kacamata logika, perkembangan di tempat yang evolusi kesadarannya lebih tinggi, ini sudah jarang menggunakan tubuh fisik. Di sana mungkin yang dipakai yang lebih tinggi di molekuler. Kalau yang lebih tinggi lagi sudah tidak pakai molekuler.
itu sudah pakai energi. Jadi energinya yang dipakai, yang di saling berhubungan itu energinya. Nggak hanya molekulnya. Kalau kita fisik, lebih tinggi lagi molekul, lebih tinggi lagi energi yang dipakai. Sudah nggak pakai fisik. Jadi buat kacamata logika, biasa banget ya. Karena itulah bumi itu dibilang tempat healing, tempat jalan-jalan berwisata itu yang paling luar biasa. Ya bumi ini. Karena luar biasa itu juga berlaku di dalamnya itu ada yang membahayakan juga. Tapi memang luar biasa sekali bumi ini. Jadi beruntunglah kita yang sekarang sedang hidup di bumi. Percayalah, nanti suatu saat kalau sobat merasakan ditaruh di planet yang tingkat evolusinya lebih tinggi, ini fisik udah nggak kepake lagi. Kalau dipakai dari kacamata bumi, ini nggak menyenangkan. Dan bahaya lagi, jangan sampai terjadi kalau masuk ke planet yang tingkat evolusinya lebih rendah lagi. Wah, itu lebih membahayakan. Karena itulah ikutilah ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran leluhur, ajaran-ajaran dari para master, para guru yang sobat dalami sekarang. Dari semua agama pasti itu semua mengawalkan sebetulnya itu membawa sobat pada pencerahan spiritual. Pencerahan spiritualnya itu didapatkan di awal bukan akhir. Jadi alami dulu pencerahan spiritual, baru lakukan semua ritual atau ibadah di agama sobat masing-masing. Dan pencerahan spiritual ini sebetulnya yang didapat ketika sobat ikuti program saya atau program 3, ini sebetulnya mengenalkan diri kepada navigator yang ada di dalam diri. Dan caranya ini adalah dengan membuat sobat memiliki bakat spiritual. Bakat spiritual itu bisa dikondisikan, bukan dibuat saya bilang, tapi dikondisikan untuk dipunyai sehingga sobat bisa masuk kepada kesadaran yang lebih dalam dibandingkan kesadaran logika. Ada kesadaran rohani, roh suci, roh Tuhan, kemudian melampaui kesadaran jiwa gitu. Caranya adalah pertama sobat akan dibersihkan dari energi negatif. Yang kedua, sobat akan diselaraskan unsur tanah, air, angin, api, eternya. Kemudian diaktifkan cakra-cakranya dengan cakra-cakra yang lain juga. Jalur-jalur cakra itu dikondisikan sehingga bisa saling terkoneksi dan bisa dilewati energi kualitas yang jauh lebih tinggi. Terus kemudian selanjutnya diselaraskan energi inti bumi, inti langit. Selanjutnya diselaraskan energi inti bumi, inti alam semesta. Selanjutnya dibangkitkan energi kasih sayang. Baru kemudian disambungkan dengan percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam dirinya, melampaui kesadaran R1, R2, R3, saya pakai kode begitu. Dan sebetulnya inilah yang kita awali, yang harusnya kita dapatkan ketika awal mula kehidupan. Ketika Starseed itu datang ke bumi, bila mengalami hal ini, maka akan membuat sistem tubuh si Starseed ini jauh lebih enak, lebih berkembang. Kalau orang spiritual bilang lebih cepat menemukan tugasnya apa, misi dalam hidup itu apa, dan bagaimana cara menjalaninya. Tentu saja itu semua akan sulit buat orang-orang seperti saya ini yang logikanya sangat-sangat terbatas, IQ-nya hanya segitu-segitu aja. Sangat sulit buat orang-orang bodoh, tolol yang seperti saya ini. Karena itulah Master Muhammad itu ngerti, akhirnya diminta buat kita semua untuk bisa sampai pada kesadaran spiritual terhubung dengan navigator yang ada dalam diri. Sehingga kita bisa selalu bertanya, berkomunikasi dengan navigator. Navigator, aku harus apa ya? Gitu. Bahkan saking saya ini luar biasa bodohnya begitu ya. Sampai saya itu selalu tanya kepada navigator, hari ini saya mau pakai baju apa ya? Baju apa yang kira-kira cocok untuk saya pakai hari ini? Kemudian celananya apa? Kemudian harus setelah ini ngapain? Saya sampai begitu ya. Karena saya sadar kualitas saya yang gini-gini aja, sehingga saya selalu harus bertanya kepada navigator yang ada di dalam diri saya sendiri gitu. Akhirnya saya selalu sering diberi tugas dadakan seperti hari ini tadi, siang tadi. Dianggap mungkin energi saya oke karena sepanjang malam sampai pagi saya tidurnya panjang, dipandang oke, baik.
mampu, ya sudahlah disuruh sharing mengenai Starseed ini. Saya lanjutkan. Nah, kalau sobat itu ada yang mau di sharingkan, monggo di sharing di kolom komentar. Yang tanya soal melepas rasa kemelekatan gimana? Maaf belum sampai bahasan itu. Silahkan lihat di VT yang saya share sampai dari minggu kemarin sampai hari nanti malam gitu. Itu selalu soal kemelekatan, dan situ juga pasti saya sertakan tips dan trik bagaimana caranya untuk bisa melepas kemelekatan itu tadi. Monggo silahkan Sobat Adi.